Selama ini, kamu mungkin berpikir, bajak laut hanya mengincar kapal pesiar atau kapal kargo doang. Jangan salah, ternyata bajak laut punya nyali yang lebih dari itu. Beberapa kali terbukti kalau bajak laut Somalia yang tersohor itu menargetkan kapal perang yang isinya para tentara loh. Gimana kejadiannya? Mari kita lihat sama-sama. Bajak laut Somalia memang termasuk fenomena modern karena baru berkembang di abad ke-21. Tapi sebenarnya, bajak laut sudah ada jauh sebelum itu. Di Laut Mediterania, atau yang juga dikenal dengan Laut Tengah misalnya, tercatat sudah menjadi tempat aktivitas bajak laut sejak zaman kuno hingga abad pertengahan atau sekitar abad 14. Lalu ada Laut Karibia yang menjadi salah satu wilayah bajak laut yang paling terkenal dalam sejarah. Bajak laut terkenal seperti Blackbird dari Inggris, Captain Kidd asal Skotlandia, dan Anne Bonny bajak laut perempuan dari Irlandia. Semua beroperasi di wilayah ini selama abad ke-17 dan abad ke-18. Mereka sering menyerang kapal dagang, terutama kapal-kapal yang membawa harta dari wilayah Amerika Latin ke Eropa. Di masa yang sama, pantai Barbary di Afrika Utara juga menjadi basis bagi bajak laut Barbary. Begitu juga di wilayah Laut Cina Selatan. Aktivitas bajak laut selama berabad-abad di sini seringkali menyerang kapal dagang yang melintasi rute perdagangan utama di Asia Tenggara dengan fokus pada kapal-kapal yang mengangkut rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya. Hingga tiba di abad ke-21, pusat aktivitas bajak laut modern beralih ke Laut Merah dan Teluk Aden. Nah, disinilah bajak laut Somalia beroperasi dan menyandra kapal-kapal serta awaknya. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara dan komunitas internasional untuk mengatasi bajak laut yang telah menjadi ancaman serius bagi perdagangan dan stabilitas di berbagai wilayah. Misalnya, International Maritime Bureau yang disingkat IMB yang merupakan departemen khusus dari International Chamber of Commerce alias Kamar Dagang Internasional. Mereka memiliki sebuah pusat koordinasi anti bajak laut yang mengumpulkan dan menganalisis data insiden bajak laut di seluruh dunia. Situs web IMB menyediakan laporan tahunan mengenai insiden-insiden ini. Lalu, ada US Office of Naval Intelligence. Dan masih ada beberapa lembaga lain termasuk lembaga pemerintah dari negara-negara terlibat dalam penanganan insiden bajak laut. Juga menyediakan data dan laporan tentang insiden-insiden bajak laut. Satu lagi, dan ini cukup berhasil. Pada tahun 2019, Amerika Serikat membentuk Satuan Tugas Gabungan 151 atau CTF 151 dan mengajak Prancis, Belanda, Inggris, Pakistan, Kanada, Singapura, dan Denmark ikut serta. Ada sekitar 60 kapal perang yang melakukan penjagaan di daerah tempat para bajak laut beroperasi di jalur pelayaran sepanjang 780 km di Teluk Aden. Sejak saat itu, jumlah pembajakan di wilayah itu telah menurun dari puncaknya, yaitu lebih dari 200 serangan pada tahun 2011. Soalnya, kerugian ekonomi akibat pembajakan kapal ini sangatlah besar. Misalnya, kerugian atas kapal dan kargo yang diangkut. Bajak laut tak segan merampas atau merusak kargo yang berharga, seperti minyak, gas, komoditas pertanian, barang elektronik, atau barang mewah seperti perhiasan. Akibatnya, perusahaan pelayaran dan pemilik kapal harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan keamanan kapal mereka. Mulai dari menyewa personil keamanan bersenjata,
peralatan anti pembajakan, dan teknologi keamanan tambahan. Sehingga barang yang diangkut pun menjadi semakin mahal hingga bisa tiba di tangan kita. Belum lagi jika kapal dan awak yang disandra oleh bajak laut membuat perusahaan pemilik harus membayar tebusan yang besar, bahkan mencapai jutaan dolar. Kapal yang berhasil ditebus pun belum tentu sepenuhnya aman, karena terkadang kapal juga mengalami kerusakan fisik. Artinya, biaya yang dikeluarkan jadi lebih tinggi lagi. Memang sih, setiap kapal saat berlayar memiliki asuransi yang bisa diklaim jika terjadi kerusakan. Tapi saat kapal itu beroperasi di wilayah dengan risiko tinggi pembajakan, premi asuransinya ternyata lebih mahal juga. Gak sampai di situ, saat perompak kapal beraksi, artinya pengiriman kargo jadi tertunda untuk sampai di lokasi pengiriman. Rantai pasok dan bisnis yang terhubung dengan kapal ini pun jadi ikut terganggu, dan perusahaan bisa mengalami kerugian produktivitas akibat penundaan ini. Dan dampak yang paling dirasakan oleh awak kapal yang mengalami pembajakan, tentu saja dampak psikologis dan emosional yang serius. Hal ini tentu memengaruhi kesejahteraan mereka, dan biaya tambahan dalam hal layanan kesehatan pun bertambah. Gak kebayangkan dampaknya sebanyak itu? Tapi dari mana sih mereka dapat dana sampai masih bisa tetap eksis sampai sekarang? Jawabannya tentu saja dari hasil penjualan hasil rampasan yang mereka jual di pasar gelap atau kepada pihak-pihak yang tertarik. Hasil penjualan itulah yang mereka pakai untuk beli senjata, peralatan, dan mendanai operasi mereka. Baik, sekarang mari kita menengok beberapa peristiwa ketika bajak laut menyerang kapal perang dengan sangat berani. Yang pertama nih, pada tanggal 18 Maret 2006, ada 2 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu USS Cape St. George atau CG-71 dan USS Gonzales DDG-66 yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Gabungan 150. Sedang melakukan patroli di Laut Merah saat tiba-tiba diserang oleh bajak laut di lepas pantai Somalia. Kapal bajak laut Somalia mendekati kedua kapal ini menggunakan perahu cepat berkecepatan tinggi, lengkap dengan persenjataan mereka. Kapal-kapal Amerika Serikat pun segera melancarkan tindakan pertahanan, mulai dari tembakan peringatan hingga mengerahkan pesawat angkatan laut dan helikopter. Tindakan keras ini pun berhasil mengusir para bajak laut. Soalnya kapal-kapal perang Amerika Serikat kan memang dilengkapi dengan berbagai jenis teknologi pemantauan yang canggih. Teknologi inilah yang digunakan untuk mendeteksi, mengawasi, dan mengidentifikasi ancaman dari jauh. 3 tahun kemudian, kapal perang Jerman juga mengalami nasib yang sama. Kapal yang diserang adalah Spessart A1442 yang digunakan untuk menyediakan dukungan logistik dan pasukan bagi kapal-kapal perang Jerman yang beroperasi di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari misi anti pembajakan yang dikenal dengan Operasi Atlanta. Soalnya, kala itu hampir tiap hari ada kasus pembajakan. Kru kapal tangki ini pun melakukan serangan tembakan kecil kepada 7 perompak dan berusaha penuh menangkis serangan mereka. Setelah pengejaran yang berlangsung tegang dilakukan, mereka pun berhasil menangkap para bajak laut itu. Nah, 3 tahun berikutnya, korban lain muncul, yaitu kapal perang Spanyol. Tapi perompak Somalia ini ternyata salah serang, karena yang diserang itu kapal perang yang awalnya mereka kira kapal kargo. Kapal yang mereka serang sebenarnya kapal tangki pengisian ulang Patino A14. Tapi selain digunakan untuk pengisian bahan bakar, kapal ini juga seringkali digunakan untuk pemeliharaan kapal-kapal perang dan kapal dagang Angkatan Laut Spanyol. Jadi, tetap saja gak bisa dianggap enteng. Tanggal 12 Januari 2012 dini hari,
kapal Patino ini sedang melakukan tugas pengawalan kapal yang membawa makanan bantuan ke Somalia. Namun, tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Sekelompok bajak laut ternyata sedang berusaha menaiki kapal ini. Para kru pun segera merespon upaya penyerangan ini dengan mengaktifkan tindakan keamanan, yaitu mengirimkan salah satu helikopternya untuk mengejar para penyerang. Tindakan ini membuat mereka berhasil menangkap 6 perompak dan 1 orang dari mereka dilaporkan tewas. Meski tidak ada yang berhasil, sebenarnya para bajak laut ini sangat berharap bisa merampas dan menguasai kapal perang yang mereka bajak itu. Ya, meski awalnya ada beberapa kasus yang sebenarnya tidak menyadari kalau kapal yang mereka serang adalah kapal perang. Para bajak laut yang berhasil ditangkap itu pun dibawa angkatan laut ke negara yang menangkapnya dan menjalani proses hukum sesuai dengan hukum nasional negara yang menangkapnya. Dan jika dinyatakan bersalah di pengadilan, para bajak laut bisa dijatuhi hukuman yang sesuai, misalnya penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada tingkat kejahatan dan hukum yang berlaku. Barulah setelah menjalani hukuman atau berdasarkan perjanjian diplomatik, beberapa bajak laut bisa dipulangkan ke negara asal mereka.